sebagai pribadi yang dikasih Mhm. Tuhan gitu ya. Bagi yang dikasih Tuhan dan Yesus juga mati bagi dia kan. Iya, Jadi ketimbang berdebat soal masalah teologis, kenapa tidak melihat mereka sebagai manusia? betul. Dan menurutku juga buat mereka yang comes out juga dengan akhirnya menerima atau melihat dirinya, oh saya menemukan bahwa saya bukan seperti ini gitu ya dari lahir, itu bukan hal yang mudah loh. Betul, betul. Agama itu banyak mencuri spiritualitas orang, Mhm. hak spiritualitas gitu ya. Mhm. Yang seharusnya Kristus tidak akan melihat siapa dia, apa gendernya, apa rasnya, apa Ya, latar belakangnya. Everyone can easily and freely comes to him. Tapi kita membatasi, Ya. kita bilang jangan, kita nggak bilang nggak bisa. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang apa ya, yang menentukan Kristus itu maunya apa. Dan Mhm. akhirnya kan jadi ironi, dan kenapa akhirnya ada stigma bahwa minoritas seksual itu anti dengan agama, karena agama yang anti dengan mereka. Iya, ya, mereka ditolak loh ke gereja, benar. ditolak karena merasa nggak diterima dan sebagainya, mereka nggak mau Iya, ke gereja lagi. iya. U-Talks, percakapan sumbang. Oke, jumpa lagi bersama dengan kita di U-Talk, sebuah percakapan sumbang, di mana kita membahas hal-hal yang sehari-hari tapi juga cukup menjadi isu-isu yang kontemporer dan membidiknya di dalam rangka kita melihat sebagai apa ya, sebagai orang percaya gitu ya. Dan hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup apa ya, cukup fenomenal atau cukup menjadi masalah, menjadi isu yang serius gitu ya, yaitu mengenai keberagaman seksual gitu ya, atau keberagaman gender, minoritas seksual dan sebagainya. Banyak istilah yang bisa dipakai, tetapi kita memang memilih istilah itu gitu ya, agar kita bisa membahas secara lebih luas sebetulnya dan mendalam. Nah, isu ini menjadi penting sebetulnya karena realita ini bukan percakapan sekedar percakapan masalah standing position teologi ataupun masalah ideologi tertentu, tapi menjadi isu yang nyata karena pada faktanya banyak orang-orang yang mengalami peminggiran. Orang-orang tersebut gitu ya dengan perbedaan gender ataupun perbedaan orientasi seksual sehingga mereka harus mengalami peminggiran dari masyarakat kita pada umumnya gitu ya. Akses terhadap pekerjaan menjadi sulit, lalu kemudian berbagai hal dibatasi gitu ya. Sehingga ya mau tidak mau mereka harus berada di dalam posisi yang terpinggirkan. Nah, kita mau melihat fenomena ini secara utuh, maka ya kita bertiga nih, ada saya, lalu Leni dan juga Ira. Gitu ya, kita akan membahas santai aja. Oke, nggak usah terlalu tegang. Ya, jangan sampai terlalu tegang ya. Kita membahas isu yang serius tetapi secara santai gitu ya. Bukan sebagai sesuatu yang tabu ataupun sesuatu yang apa ya, yang harus gontok-gontokan. Santai aja. Kita membahas secara jujur dan santai. Gitu. Dan mungkin Leni bisa membahas sedikit karena pengalaman-pengalamannya. Berbicara tentang kita pakainya minoritas seksual gitu ya. Dari kehidupan saya sehari-hari kebetulan berteman dengan aku menyebutnya bestie-bestieku gitu. Jadi buat secara pribadi aku melihat bahwa berteman dengan teman-teman yang minoritas seksual ini adalah hal yang real di kehidupan kita sehari-hari gitu. Bahkan dari diriku sendiri saat ini agak sulit mengotak-ngotakkan gitu. Mungkin kalau ada beberapa yang sulit untuk menerima, kalau dari aku agak sulit mengotakkan gitu. Dan rasanya memang sudah terbiasa gitu karena memang ruang lingkup dari pekerjaan juga dekat sekali dengan hal ini gitu. Nah, terkait dengan hal ini kan buat di kalangan kita gereja, masyarakat Indonesia gitu ya, masih selalu dikatakan tabu. Menurutku dikatakan tabu memang karena selalu dihindari untuk diperbincangkan. Jadi segala sesuatu yang memang dihindari untuk diperbincangkan, ya akhirnya tabu gitu. Jadi seperti dikatakan tidak layak. Jadi menurutku kalau suatu masalah tidak dibahas, dan di satu sisi aku tidak menyebut ini masalah ya. Kalau kita mau mengumpamakan ini, Realita. ya
tidak dibahas ya akan ada di situ terus gitu kan. Tapi kan hal ini sebenarnya hal yang real dan kita akan hidup dengan mereka gitu kan. Benar. Bagaimana kita bermasyarakat dan memang bersosialisasi dengan hal ini, menurut aku harusnya tidak menjadi ada sebuah stigma dan kesenjangan sosial gitu, bahkan di publik juga, di transportasi umum juga gitu kan. Dan bagaimana sebenarnya kita bisa melihat mereka merasa bahwa pilihan-pilihan yang mereka punya juga tidak menjadi suatu kesalahan. Bukan karena mereka jadi minoritas akhirnya jadi mayoritas gitu. Tapi hal ini juga sering sekali kalau kita mau bawa dalam ruang lingkup gereja gitu ya, selalu dibuat perbedaan dari cara memandang atau cara melihat gitu. Oke deh, gue bisa menerima lu beribadah, tapi tidak dengan kalau kita satu toilet misalnya, atau tidak dengan kalau kita duduk bareng makan. Ih, gimana nih brand image gue kayaknya rusak dong gitu. Nah, hal-hal ini kan sangat deket juga dengan kehidupan kita sehari-hari ya gitu. Dan aku juga penasaran sebenarnya bagaimana kalau misalnya dari Pastor Vinky memandangnya gitu ya di kehidupan, atau misalnya nih anakmu datang nih gitu dan melihat bahwa pertemanannya berbeda nih misalnya, dan bagaimana, apakah memiliki ketakutan-ketakutan sendiri atau misalnya oh ya sudah gitu aku menerimanya, atau jemaat yang datang seperti itu. Kira-kira gimana kalau memandangnya? Oke, jika saya dilempar lagi. Oke. Aduh, soalnya saya tadinya mau mikir mau langsung ke Ira gitu ya. Kok Ya, habis dari kamu ke Mbak Ira. Sip. I think memang isu ini kan mungkin isu pertama yang tadi sudah implicitly Leni sudah angkat gitu ya, misalnya kurang dibahas. Ya. Ataupun mungkin kalaupun dibahas tuh dengan satu perspektif yang homofobik misalnya gitu ya, yang sudah melihat itu sebagai ya udah. Jadi kalau aku melihat di gereja itu percakapannya langsung kepada dosa nggak dosa. Ouch. Percakapannya langsung dosa nggak dosa, lalu Ya. kemudian meminta standing position teologis. Kan ini realita ini kan bukan realita yang sebenarnya sesimpel hitam di atas putih gitu ya. Iya. Kompleksitasnya banyak. Orang itu kenapa pada akhirnya memilih, ataupun mungkin aku berhati-hati pakai kata pilihan ini karena jangan-jangan bukan memilih. Lebih kepada mengafirmasi ya, mengafirmasi bahwa mungkin saya begini atau saya tertariknya pada begini gitu ya. Itu kan I think itu bisa jadi sesuatu yang di luar dari kemampuan seseorang itu sendiri kan, gitu ya, sehingga dia dalam tanda kutip terkondisikan seperti itu. Nah, jarang dibahas, kalaupun dibahas menjadi percakapan yang sangat stigmatis gitu ya, dosa nggak dosa, itu juga jadi masalah. Padahal kan realita ini ada di mana-mana. Mungkin yang kemudian kita akhirnya gereja itu terpecah kepada pertanyaan, jadi kita harus menerima atau tidak, Oke. ya kan? Bukannya pernyataan ini juga problematik ya? Ya. Emang bisa Iya. menerima atau tidak? Emang siapa kita? Betul. Oh, benar-benar. Iya kan? Jadi kayak seolah-olah kita lebih kuat, seolah-olah kita lebih subjek di sini, dan yang sesama kita itu hanya objek yang bisa kita terima, bisa kita tolak. Ya. Iya kan? Jadi pertanyaannya kalau ditanya kepada aku di dalam gereja kalau datang, aku tidak punya ruang untuk menolak. Karena aku juga tidak punya ruang untuk mengatakan menerima. Karena dalam arti ya kita sesama manusia, Ya. ya sudah. Apa yang membedakan kan? Sama-sama orang yang bergumul, yang sama-sama orang yang berusaha menemukan Tuhan yang begitu maha kasih itu kan. Dan sama-sama orang yang perlu diterima. Betul. Sama-sama perlu diterima di dalam satu komunitas. Ya. Ya kan? Jadi kayak kalau kita berpikir bahwa penerimaan kita menentukan penerimaan Tuhan, itu narsisisme di Benar. dalam sebuah pandangan teologis gitu ya. Tapi ya mungkin aku mungkin lebih mengajak kita melihat dari akar misalnya. Kenapa sih Ira kan kebetulan Ira tuh studi gender gitu ya, dan cukup mumpuni untuk bicara tentang hal ini. Gimana sih prosesnya gitu ya? Sebetulnya bukan studi secara khusus gender Iya, ya, tapi oke. pernah lah ya mempelajari tentang gender gitu ya. Ya. Nah kalau tadi kan Leni kan cerita tentang temen ya. Ya. Nah kalau aku pribadi pengalaman perjumpaan itu ke murid yang saya ajar gitu ya. Oke. Karena kan saya bertemu dengan banyak murid dari berbagai kalangan usia Ya. gitu kan, dan ya saya sering menemukan wah ini
gerak-geriknya itu ya kita sudah Hmm. bisa, menilai gitu Iya. kan. Dari yang usia SD atau usia remaja gitu, mereka sudah, ya sebenarnya menunjukkan tanda-tanda itu gitu kan. Nah saya sebagai guru itu kan, ya pasti harus kita, semua adalah sama. Iya, Ya Hmm. iya, semua sayang semuanya, iya, menerima semuanya iya. Guru gitu kan agama ya. apalagi ya. Ah, itu Ah, dia gitu kan, kita nggak boleh membeda-bedakan lalu iya, atau kita, "Oh ini, ah ini nggak bener nih," enggak gitu iya, kan ya. iya, Dan jadi kalau misalnya dibilang, "Oh itu pasti karena pergaulan tuh," nggak juga, itu anak Hmm. masih kecil loh benar, gitu benar. kan. Iya, Dia belajar dari mana, iya, itu sih. Mhm, Jadi awalnya memang ya itu kan contoh kasus ya, betul mhm, yang bisa terjadi di mana-mana di sekeliling kita gitu ya. Dan I think mungkin kita perlu berhenti berpikir secara sigmatis, lebih kepada gimana sih kita bisa bertemu, mmm, gimana sih kita bisa berdialog, iya. gimana sih kita bisa mendengar cerita mereka. Karena aku juga banyak menerima itu dari cerita sebetulnya, dari cerita, dari mendengar, dari di STFT Jakarta tuh dulu ada apa namanya kolokium, queer kolokium itu ya yang cukup bagaimana kita mendengar mereka yang bersuara, mmm, cerita-cerita mereka gitu kan. Pada akhirnya kan mendengar itu menjadi satu kapasitas yang sulit hari-hari ini. Benar. Banyak orang yang berkomunikasi hanya untuk memberikan jawaban. Iya, Kalau mendengar realita ini seperti hanya berpikir, gue mau jawab apa. iya, Kalau ditanya, kalau orang itu datang dan ingin dan apa ya dan seperti punya kebutuhan untuk didengar atau perjumpaan ketika kita berjumpa langsung kan kepikiran kalau gue terima ya langsung begitu iya, atau kalau kalau gue ini nanti gimana ya dosa nggak ya gitu ya mhm, tanpa benar-benar mendengar terlebih dahulu. iya, Jadi teologi kita ataupun dunia gereja hari ini dunia gereja yang sangat berisik dengan memberikan statement sana sini ketimbang mendengar, iya. ketimbang immerse di dalam perjumpaan yang vulnerable itu. apalagi kita kan banyak ini ya, mendengar dari sumber, Mmm, Heeh, "Oh pokoknya begini salah, begitu, nggak boleh." Jadi itu yang ditanemin di kita. iya, heeh, Padahal sebelum kita bertemu dengan pribadi itu, gitu. iya. Jadi sudah ditanemin menjadi paradigma kita. heeh, Heeh, sih. Dan selalu tuh, ya pembahasannya dari gereja tadi kan, jarang ya, ya kita bersyukur dengan adanya media sekarang jauh lebih mudah untuk mendapatkan Mhm, informasi mhm, sebenarnya gitu ya. Berbicara tentang, identitas gender sendiri kan sebenarnya ini bukan sesuatu hal eee, yang sangat mudah untuk dikomunikasikan gitu loh. Ada hal yang perlu dipelajari sebenarnya, tapi kan kalau untuk ngomongin di masyarakat sekarang tuh kadang tuh lebih gampang untuk menilai tanpa mencari tahu atau tanpa dia memang benar-benar tahu mhm, itu apa yang dia bahas hanya berdasarkan pengalaman gitu. Jadi mhm, tidak benar, secara objektif, hanya berdasarkan secara subjektif lalu generalisasi gitu kan, mmm, itu bahayanya gitu kan. Dan yang memang, ya aku rasa kenapa kita bahas ini di podcast juga kan kita ada ajakan, let's say kalau kita mau mengkampanyekan bagaimana secara, manusia kita bisa saling bersosialisasi, katakan aku tidak memakai kata penerimaan justru gitu, bersosialisasi atau berdialog dengan mhm, mereka gitu, dan membuat ruang yang nyaman untuk, teman-teman yang minoritas seksual gitu. Karena, sebenarnya menurut aku pribadi gereja juga perlu mengangkat bahwa perbedaan dari minoritas seksual ini tuh berbeda dengan identitas gender sama, seksual orientasinya sendiri gitu. Dan tidak melulu langsung dikotakkan dengan masalah dosa atau tidak dosa gitu, mmm, atau dibuat pertobatan. Wah, pendeta Vinky berhasil menobatkan si A berubah menjadi B gitu kan, karena mungkin yang tadinya si A ini sudah memilih, orientasinya sendiri, jadi mungkin mhm, yang orang hanya kenal apa namanya, gender cuman perempuan dan laki-laki, ya udah gitu. Jadi ketika ada sesuatu hal yang berbeda dinyatakan bahwa pendeta Vinky sudah berhasil mhm, menobatkannya gitu. Padahal sebenarnya hal yang sangat, lucu gitu ya sebenarnya kalau kita ngomongin bahkan dari studi gendernya juga gitu, bahkan mhm, dari Indonesia sendiri ya kalau kita mau pakai salah satu suku, Bugis yang mhm, memiliki 5 gender sendiri, aku juga nggak begitu yakin apakah memang masyarakat benar-benar mau mau mengulik ini atau tidak gitu, atau hanya sekedar tahu tapi tetap tidak memberikan ruang mhm. bahwa mhm, I think enggak gitu, karena di agama, again agama gua yang tak ada itu cuman Tuhan menciptakan Adam mhm, dan Hawa, selebihnya enggak. mhm, Dan Dan
itu kan ya kalau kita mau bahas itu memang akan sangat panjang secara teologis gitu Ya. dan punya landasan dua-duanya. Kalau kita bicara tentang teks, eh, teks itu punya ruang yang cukup luas untuk kita kaji dan tidak ada seperti mendekati, karena kebetulan aku biblical scholar ya, jadi tidak mendekati teks seperti untuk membenarkan dogma gitu ya. Oke. Bahkan pandangan-pandangan teologis itu beragam. Richard Hayes misalnya kan sudah memberikan satu buku sebelum dia meninggal, dan buku itu seorang scholar yang sangat maju, sehingga maksud aku gini, aku tidak akan masuk ke soal penafsiran, tetapi kalau kita pakai Alkitab itu multi tafsirnya besar sekali. Ya. Itu ya, ada banyak, jangan sampai kita berpikir Alkitab hanya punya satu suara, dan itu akan jadi problematik. Dan tadi sempat Leni angkat bagiku adalah salah satu yang bagus tuh apa tadi? Selain masalah tentang Indonesia, tapi juga apa namanya tadi? Encounter yang itu tuh sesuatu yang begini. Kalau kita masuk ke dalam perjumpaan, akhirnya kan kita seperti orang-orang itu sudah ditanamkan satu sikap yang sangat simplistik. Dosa nggak dosa, ya kan? Berubah nggak berubah. Dan ini sebenarnya masalah berubah ini problematik. Karena banyak sekali data-data sebetulnya yang orang bilang orang berubah dari, let's say, dari yang apa namanya, dari yang lesbian atau yang homoseksual terus jadi heteroseksual gitu ya. Itu kan sebetulnya ada data yang cukup kurang tepat, karena banyak yang disurvei ternyata memang bisexual. Ya. Memang dia punya kapasitas untuk kedua-duanya gitu ya. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah dia memilih yang salah satu dan seperti dia bisa menahan untuk tidak yang satu. Jadi kayak bisexual dikatakan kan sebenarnya ini bukan berubah sebetulnya. Ya kan? Sedangkan kalau kita mau bicara tentang perubahan, kenapa perlu berubah? Itu juga menjadi pertanyaan, dan mungkin akan kembali kepada akar historis. Kenapa sih Indonesia kemudian kita tuh seperti punya polarisasi terhadap ini gitu ya. Kan masyarakat secara general menganggap ini isu dari luar negeri. Padahal sebetulnya kita masyarakat Indonesia ini sangat dekat, budaya kita itu asli Nusantara ini sangat dekat dengan minoritas seksual ini gitu. Ya kan tadi salah satunya disebutin ya suku Bugis. Nah ini kita seru nih kalau untuk ngulik dari sejarah budaya kita sendiri ya. Jadi ide dua gender itu terlahir dari mananya gitu. Tadi kita ambil dari yang suku Bugis tadi ya. Kan ada 5 gender, betul ya. Ada perempuan, pria, lalu ada istilahnya calalai, calabai, sama pendeta bisu. Kalau calalai itu perempuan tapi laki-laki, bersikap seperti laki-laki ya, bertindak melakukan profesi laki-laki dan sebagainya. Kalau calabai sebaliknya. Ya kan, terlihat pria tapi melakukan pekerjaan perempuan dengan gestur perempuan dan sebagainya. Kalau pendeta bisu itu yang non, jadi enggak, atau bahkan dua-duanya. Jadi dia melakukan keduanya, berfungsi sebagai keduanya dalam masyarakat. Nah kalau kita mau ulik lagi, ada candi yang apa ya bilangnya ya, relief yang menunjukkan sebetulnya tentang ini gender ini gitu ya. Jadi kalau dibilang isu gender ini dari luar dan sebagainya, sebenarnya dari budaya kita sendiri juga dekat ya. Contoh dari candi tadi itu menunjukkan alat kelamin. Ya kan, yang istilahnya tuh lingga dan yoni. Ya kalau lingga itu kan untuk pria, ya kan kelamin pria. Kalau yang yoni itu perempuan. Nah, jadi sebenarnya itu baik lagi nanti jadinya isu larinya ke pornografi. Kalau di luar itu jadi bilangnya itu kan pornografi ya. Padahal sebetulnya itu kan sesuatu yang dekat dengan masyarakat. Tapi karena dari barat sendiri yang mengatakan itu pornografi dan sebagainya, jadinya itu padahal enggak ke situ gitu loh. Jadi ada semacam apa yang namanya peorasi ya terhadap seksualitas gitu, sehingga akhirnya identik dengan pornografi dan sebagainya kan. Bahkan jangan-jangan dua gender ini juga ide kemudian kan di dalam konteks Indonesia. Binary bahwa laki-laki dan perempuan. Bahkan kalau kita
kalau kita melihat kepada teks Alkitab atau kita melihat kepada latar belakang gitu ya. Ide siapa bilang bahwa laki-laki dan perempuan dua gender itu sebagai apa ya namanya, sebagai ontologis dari sononya. Karena kalau kita mengulik di dalam konteks perjanjian baru gitu ya, misalnya Aristoteles, Galen, itu menunjukkan bahwa hanya ada satu gender, Ya itu. yaitu laki-laki. Hmm. Sehingga perempuan itu kalau bahasanya Galen itu laki-laki yang kelaminnya masuk ke dalam. Hmm. Jadi deformed male sehingga awalnya itu hanya ada satu laki-laki, yang perempuan itu hanyalah laki-laki yang tidak sempurna. Hmm. Lalu kemudian kan berkembang menjadi dua gender. Jadi perkembangan gender itu bukan sesuatu yang baru di dalam sejarah sebetulnya. Mm-mm. Dan yang kedua kalau kita balik ke Indonesia ya ada unsur kolonialisasi kan ya, Mm-mm. yang menyebabkan pada akhirnya kita hanya akhirnya kita menggunakan istilah terminologi atau istilah dual gender itu untuk mengidentifikasi orang-orang gitu ya. Karena memang kolonialisasi yang membuat kita berpikir seperti itu. Tetapi aneh ya, jadi ironi ya. Malah mereka yang yang menjajah kita sekarang sudah terbuka gitu ya. Kita Iya, yang betul. Iya. Balik lagi ke ditinggalkan isu begitu. pornografi tadi kan, mereka Heeh. sudah sangat terbuka dengan sini, kita malah jadi mundur, gitu Iya, ya. iya, betul. Mm-mm. Ya Betul. karena mungkin dia tadi itu tabu itu kan. Karena di Mm-mm. Indonesia kan sering sekali kan tabu lah, pantang lah, Mm-mm. banyak banget Mm-mm. pantangan-pantangan yang menurutku secara rasionalnya juga gak make sense gitu Mm-mm. loh. Justru berbicara tentang ini di sekolah aja kan baru belakangan ini yang sangat terbuka dengan ngomongin aware dengan cara untuk anak-anak dikasih tahu tuh untuk badannya yang mana aja bisa disentuh Mm-mm. gitu loh. Hal-hal yang kayak gini juga kan di Indonesia baru belakangan ini gitu ya. Bahkan di ya tadi negara barat sendiri yang jauh berkembang, kita yang justru lebih mundur gitu. Mm. Mm-mm. Mungkin kalau ketimbang kita berpikir posisi teologis mana yang tepat ya. Hmm. Kan kita tidak podcast ini juga tidak sedang mengajak Bapak Ibu pendengar semua untuk memiliki satu standing position tertentu. Tujuan kita tentu bukan itu, atau kemudian jadi aktivis yang mendukung arus ini. Bukan begitu juga supaya kita subversif, tetapi lebih kepada gini loh. Mungkin kalau saya pakai bahasa saya paling gampang gini. What if itu anak Anda? Ya kan? Mm-mm. Banyak loh yang sudah menunjukkan dari segi parenting konservatif yang sangat beres. Mm-mm. Tapi toh begitu. Dan apa yang harus kita lakukan? Are we gonna kick them out? Ya kan? Apakah kita akan menendang mereka keluar dari rumah kita hanya karena mereka kemudian comes up dengan anak kita Kejujuran. comes up dengan keadaan bahwa, saya enggak gitu loh. One day kan kita nggak tahu sekarang. Apakah sikap kita akan kemudian menendang? Saya pikir saya sebagai orang tua yang normal, kalau mengimajinasikan itu terjadi dengan anak saya, gitu ya. Kalau bisa sih enggak, bukan karena itunya, tetapi lebih kepada beban atau tekanan sosial yang harus dialami kan kasihan gitu ya. Mm-mm. Ya. Tetapi setidaknya kalau misalnya itu terjadi dengan anak saya punya anak, I think saya tidak akan mempersoalkan masalah teologis lagi loh. Mm-mm. Aku lebih baik ditendang dari sebuah gereja daripada kehilangan anakku. Kenapa sikap itu tidak kita punya ketika kita bicara tentang mereka yang datang dengan perbedaan, dengan keragaman seksualitas itu? Ya. Kenapa kita tidak berpikir bahwa aku lebih baik, ya maksudnya bagaimana kita bisa fokus ke pribadi itunya sebagai pribadi yang dikasih Tuhan gitu ya. Bagi yang dikasih Tuhan dan Yesus juga mati bagi dia kan. Iya. Jadi ketimbang berdebat soal masalah teologis, kenapa tidak melihat mereka sebagai manusia? Betul. Dan menurutku juga buat mereka yang comes out juga dengan akhirnya menerima atau melihat dirinya, saya menemukan bahwa saya bukan seperti ini gitu ya dari lahir. Itu bukan hal yang mudah loh. Betul. Dari pengalaman cerita-cerita teman-temanku gitu ya, akhirnya alangkah sedihnya sebenarnya ketika akhirnya kita bisa menerima orang dari cerita sedihnya mereka, atau ketika mereka baru jujur sama kita. Padahal siapa kita kalau orang nggak mau cerita tentang masa lalunya juga sebenarnya harusnya kalau kita berdiri di sisi kemanusiaan, ya kita harus berusaha untuk bahkan untuk yaitu bersosialisasi dengan mereka gitu ya. Dan menurut aku pribadi ya ketika mereka atau seorang anak tersebut untuk datang apalagi ke keluarga gitu ya,
kalau bukan keluarga yang terima, lalu siapa lagi? Ya kan gitu. Dan kalau ruang itu tidak ada, lalu mereka kemana lagi? Pun di gereja, kalau misalnya kita berbicara selalu tentang kasih Tuhan, berbicara tentang harus mengasihi sesamamu, dan when seseorang datang yang berbeda hanya karena berbeda dengan kita nggak bisa terima, lalu mereka kemana? Bukan ke gereja juga tempat orang sakit gitu ya? Gitu, gimana menurut Mbak Ira sendiri? Tadi waktu Pastor Vicky nyebut tentang parenting ya, Iya. saya pernah punya murid yang orang tuanya begitu terbuka ya, maksudnya Oke. begitu sangat menerima anaknya. Jadi gini, semua tahu tentang anak ini gitu ya, maksudnya anak ini menunjukkan perilaku ya kita bisa tahu lah gitu kan ya. Iya. Lalu suatu hari saya ngobrol dengan orang tuanya gitu kan, mamanya ngomong begini, kalau saya pribadi sih saya mah terserah dia aja, dia mau jadi seperti apa, dan itu keluar dari mulut ibu kandungnya. Wow. Lalu saya jadi mikir, loh ibu kandungnya aja nerima loh, kok yang lain yang nggak ada hubungan darah segala macam ya, mungkin entah sama gurunya atau murid temennya, kok susah banget buat nerima dia. Lah mama kandungnya aja terima apa adanya gitu kan, dan nggak menjudge juga gitu. Itu pertama kali sih saya satu-satunya mendengar ya dari orang tua yang begitu menerima anaknya gitu loh. Alih-alih memarahi, alih-alih menjudge atau mau mengubah, ya dia terima anaknya aja apa adanya. Itu menurut saya itulah kasih ya. Iya. Gitu. Aku juga ketemu sih dengan teman yang memang begitu ya. Keluarganya pun keluarganya saya sangat homofobik awalnya gitu ya, sangat ya konservatif, fundamental. Tapi ketika dia mengakui dirinya seperti itu, dan what can they do? Except itu kan, selain menerima si pribadi ini. I mean, bukankah sikap itu, kalaupun misalnya dia orang tuanya masih mengadopsi cara berpikir yang mungkin ya, yang konservatif, yang fundamental, bahwa ya hanya ada laki-laki dan perempuan, embracing embracing anak itu kan tidak kemudian bisa dinilai tidak konsisten dengan dogma yang dia percaya kan. Iya. Ya harus nggak lantas cepat-cepat kita bilang begitu kan. Karena kan pada akhirnya ketika kita bicara tentang Tuhan Yesus, tentang Yesus sendiri, siapa sih musuh Yesus? Siapa yang memusuhi Yesus dan akhirnya dipotret di dalam Injil sebagai musuh Yesus? Adalah mereka yang menggemahkan sebegitu ketat di dalam dogma mereka, sampai mereka meminggirkan orang-orang. Mereka terlalu penuh semangat religiusitas sampai lupa bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang harus dikasihi, yang harus di-embrace, dan keberagaman perbedaan itu harus dirayakan. Dan Yesus makanya berjalan dari pinggiran. Maka kalau kita terlalu akhirnya memegang dogma-dogma tertentu dan sampai akhirnya kita lupa yang namanya kemanusiaan, melihat manusia itu sebagai ciptaan yang indah, walaupun memang manusia tidak lepas dari dosa gitu ya. Tapi tidak menghilangkan, dosa itu kan tidak menghilangkan gambar dan rupa Allah. Makanya kan di Kejadian 9 setelah jatuh dalam dosa masih dipakai gambar dan rupa Allah. Poinnya begini. Pada akhirnya kalau agama religiusitas kita membuat kita jadi tidak humanis, atau mungkin bahasa humanis agak sedikit anti banget, kan kita terpolarisasi ya, seolah-olah kalau religius itu nggak humanis, kalau rohani itu nggak humanis, padahal tidak harus begitu. Sehingga kalau akhirnya iman yang membuat kita jauh dan membangun tembok dari sesama kita dan membangun kebencian kepada sesama kita, we have to rethink. Apakah kita sudah betul-betul sedang beriman kepada Kristus? Atau jangan-jangan kita tuh sedang using Jesus name to avoid Jesus way? Nah justru menurutku pribadi, kalau harusnya kita selaras dengan apa yang teladan Yesus itu lakukan, ya penerimaan yang Tuhan bukan dia bergaul dengan siapa aja gitu loh. Bahkan ya perempuan Samaria, seorang pelacur yang meminyaki kakinya gitu ya. Dan tidak ada kesenjangan sosial, dan dia selalu mencari dan bergaul dengan orang-orang seperti itu gitu. Justru menurutku pribadi bahwa berbicara tentang kekristenan, harusnya teladan Kristus yang kita memang sudah imani atau memang yang kita teladani, itu tuh bukan menjadi hal yang sulit untuk kita terbuka. Berbicara tentang
eklesia, gereja yang terbuka. Itu akhirnya balik lagi kan reflektif pribadi ya. Apakah khotbah yang saya dengarkan hari ini sudah saya jalankan? Apakah ketika saya berbicara tentang penerimaan atau membuka diri dengan orang yang berbeda minoritas seksual mungkin dari saya, itu sudah saya jalankan? Again kan akhirnya tentang hati nurani, dan jawabannya itu kan ke diri sendiri. Berbicara reflektif pribadi kita lagi gitu. Dan ya kalau tidak, justru ya itu yang perlu dikritisi bukan orangnya itu, tapi diri kita. Yang mana nih yang saya sedang jalani? Ayat firman yang mana nih yang sedang saya dengar dari kecil? Mungkin yang udah Kristen dari sononya, dari sekolah minggu, tentang kasihnya. Kasih yang mana nih, yang apa itu kasih? Gitu kali ya Pak Pendeta. Dan aku menyoroti konteks Indonesia ya. Tadi ini sempat singgung satu lagi itu bagus, bahwa ketika mereka come up dengan come out ya gitu ya bilangnya. Jadi datang dengan siapa mereka gitu ya. Siapa mereka dengan keadaan harus masuk ke dalam kategori minoritas seksual itu. It's not easy loh. Yep. It's not a trend. Siapa di mana-mana orang kalau maunya diterima, betul? Bukankah penerimaan itu sebuah kebutuhan sebetulnya? Bukankah semua orang mau dihargai? Bukankah semua orang mau mendapatkan sekuritas? Tapi bayangkan ketika mereka harus mengakui bahwa kepada dirinya sendiri, bahkan karena saya ada satu riset yang menunjukkan bahwa kebanyakan queer itu homofobik, takut dengan orientasi seksualnya sendiri. Bayangkan di dalam keadaan itu ya tidak bisa menerima dirinya sendiri. It's hard loh. Itu mudah, itu sulit sekali. Sampai akhirnya ketika dia pun mau mengakui di dalam konteks masyarakat Indonesia bahwa saya itu adalah seorang yang berbeda, seorang yang bukan seperti kamu pada umumnya, kan bukan pujian yang dia dapat ya. Betul. Bayangin orang berjalan kemudian orang people will stare at you, bakal diliatin, bakal dibisik-bisikin, bakal dianggap najis, tanda kutip, bakal dianggap tidak baik, Aneh. bahkan dianggap aneh. To choose that way, it's not easy loh. Maka bagiku, orang yang bilang, lu sih milihnya begitu. Come on. Dibilang milih juga kayaknya nggak milih ya. They can choose, I think no one will choose that way kan. Iya. Nggak ada yang akan memilih menjadi itu. Pasti semua memilih sesuatu yang mayoritas yang gampang diterima. Kan kecuali ada kelainan jiwa ya, baru akan memilih, gue mau jadi yang nggak diterima, gue mau jadi dogi aja gitu kan. Nggak begitu loh. Orang ketika dia menerima itu kan, ketika dia untuk menerima ke dirinya sendiri mengatakan bahwa oke, I'm different. Itu kan tidak mudah dan kan bukan tepuk tangan yang dia dapat. Yes. Ya kan, tetapi caci maki loh seringkali begitu. Makanya ya akhirnya kita perlu berhati-hati ketika kita bilang justru tidak memilih. Come on. Kata pilihan itu bisa problematik. Seolah-olah kayak gue mau minum atau enggak. Gue mau pilih gelas yang ini atau gelas yang itu. Segampang itu kan di pikiran kita. Berarti sesuatu yang di luar kendali dia. Iya. Benar. I think kalau dia bisa memilih, maka dia tidak akan memilih itu, dan makanya banyak yang sembunyi kan. Di balik bentuk yang normal, yang kelihatan bukan normal dan normal Allah mayoritas gitu ya. Kan mereka bersembunyi. Kenapa? Karena it's not easy. Dan tidak nyaman. Tidak nyaman untuk bercerita. Kalau mereka harus menerima dirinya kepada diri ataupun mengakui dengan jujur kepada orang lain siapa dirinya, resiko kehilangan pekerjaan, resiko termarginalisasi, masalah ekonomi kena, Kehilangan teman, sosialnya kena, semuanya, berbagai aspek. Makanya isu itu jadi relevan kan. Iya. Sebetulnya jadi social pressure sebetulnya. Betul. yang menekan orang itu pada akhirnya ya. Jadi masyarakat yang pada akhirnya menjadi the bad guy bagi orang itu ya. Iya. Jadi ya berbicara tadi ngomongin dari sisi pekerjaan juga kan it's not easy buat mereka gitu ya. Iya, untuk menyuarakan ya feminis saja menyuarakan untuk kesetaraan gender bagi perempuan supaya mendapatkan gaji aja nggak mudah gitu. Bahkan sampai saat ini juga masih terus menyuarakan dengan era modernisasi sekarang di tahun 2025 masih aja gitu. Apa kabar dengan mereka yang minoritas seperti itu kan? Jadi akan selalu dipandang karena
aku punya teman yang seperti itu gitu kan. Eee, Akhirnya buat aku pribadi, aku, again ya, akhirnya ini bukan menjadi salah satu apa ya, permasalahan sebenarnya. Tapi sering sekali memang karena tadi di sosial, di budaya gitu ya, yang lebih orang tuh kan lebih mendengarkan nama baik lah istilahnya seperti itu ya. Dan again ya balik lagi ke sosial lagi kan yang dibuat gitu kan. Yang orang ini tuh sebenarnya capable, hanya karena dia memilih untuk minoritas seksual, susah sekali gitu untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Dan menurutku ya semoga di Indonesia gitu ya benar-benar kita tidak hanya sekedar, menyatakan bahwa ya kita bisa menerima, tapi karena kalau aku bisa mengusung, aku memang lebih mengusung, eee, kolaborasi gitu. Bagaimana kita bisa berkolaborasi, ya siapapun bisa Bersahabat. bersahabat gitu, siapapun bisa menjadi pekerja, siapapun bisa menjadi leader, as long as dia emang capable untuk itu. I don't mind dia gendernya apapun gitu. Come on, Mhm. hal ini tuh sebenarnya miris sekali ketika terutama teman-teman Kristen agak sulit menerimanya gitu. Jadi yang aku lihat tuh, hal mana sih yang kamu sedang Iya. Kayaknya memang orang Kristen apalagi orang Indonesia tuh selalu memiliki imajinasi yang liar tentang masalah ini. Kalau udah ngomongin ini tuh imajinasinya apa namanya pride yang di Amerika gitu ya berparade. mhm, Memang ya it's okay lah mereka apa namanya menyelenggarakan dengan cara mereka merayakan dengan cara mereka. Tapi kan poinnya bukan itu. Ya poinnya Mhm. bukan akhirnya jadi liar. Kan kita harus punya imajinasi seolah-olah seorang queer atau seorang minoritas seksual ya, seorang yang punya seperti penjahat yang siap memakan ya. mereka yang heteroseksual. Padahal belum tentu suka juga loh. Belum tentu suka juga loh, pilih-pilih Nggak loh. usah Iya. kepedean juga sih. Emang lu secakep apa sampai itu kan ada begitunya dan itu kan tidak mudah kan dan akhirnya kan setiap kita punya pilihan ya kan orang dewasa kok tentu kita akan menolak yang namanya pedofilia kan tapi bukan kita tidak membahas itu Iya. tetapi asumsi bahwa mereka tuh seperti penjahat predator itu asumsi yang keliru itu generalisasi Mhm. banyak tuh saya lihat saya masih SMA ingat teman komplek gitu ya mohon maaf dilecehkan diperkosa 15 orang Mmm. Oh. laki-laki semua. Mmm. Kenapa tidak kemudian orang boleh nggak kalau kemudian kita bilang semua laki-laki itu adalah biadab? Ya. Ya kan? We don't wanna say that kan. Kita nggak mau tahu ngomong gitu kan. Tapi kenapa tentu semua gender itu punya yang namanya predator. Iya Mhm. betul. Kayak yang di Inggris itu ya orang Mhm. Indonesia. Nah, tapi jangan kemudian ada pengalaman atau ada berita dan saya pikir juga berita-berita di media-media di Indonesia tuh lebih condong untuk mempublikasi sesuatu yang wah, Mmm. yang clickbait, Yap. banyak dilihat. Mmm. Sehingga akhirnya mereka tidak lagi berfokus kepada masalah, kepada realita. Mereka tidak peduli bahwa berita itu akan membawa kepada imajinasi yang keliru tentang kelompok tertentu. Yang penting adalah beritanya naik. Kan begitu. Yap. Dan akhirnya orang mengeneralisasi. Sebenarnya kan gini, masalahnya bukan kepada orang satu pribadi yang predator itu, tetapi apa ya, homofobianya sudah ada di dalam diri. Sehingga Mhm. itu seperti dijustifikasi dan menjadi oh iya benar gak boleh nih penjahat semua ini ya kan sampai akhirnya kalau kita berpikir oh bagaimana kalau 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 mereka yang queer itu deketin anak saya Padahal kalau dipikir-pikir yang predator yang hetero lebih banyak ya? lebih banyak Iya kan ya? betul hetero banyak ya kan Mhm. dan paling banyak justru dari mayoritas bukan mayoritas mungkin lebih kepada yang dominan dalam Mhm. hal ini patriarkal ya di dalam struktur Mhm. patriarkal Yes. laki-laki lebih banyak memang ada perempuan yang mengobjektifikasi atau melakukan pelecehan terhadap perempuan melakukan itu kepada laki-laki tetapi kan kalau kita lihat lebih banyak laki-laki Betul. ya kan Betul. itu kan masalah cara pandang bagaimana kita melihat sesama the moment kita melihat sesama sebagai objek Mhm. maka sangat mungkin eksploitasi pelecehan pemerkosaan itu terjadi gitu kan jadi perlu di mitos-mitos kayak begitu tuh perlu disingkirkan supaya apa? Supaya kita bisa melihat pribadi itu secara utuh. Ya, benar. Tapi aku penasaran sih berbicara tentang itu ya, kalau sama Mbak Ira kan tadi dari ngajar juga gitu kan. Mhm. Bagaimana kan sekarang tuh zaman media digital juga.
anak-anak juga kadang yang nggak bisa dikontrol sama orang tua bisa ngelihat mengakses segala macam Hmm. gitu kan. Akhirnya mungkin si anak ini tuh sebenarnya masih bingung gitu loh. Mm-mm, Sebenarnya dia mm-mm. ke arah mana gitu ya. Aku nggak tahu apakah pernah mengalami ada anak yang datang. Oh ada tuh, Oh gimana ada coba cerita? dia datang-datang Mm-mm. bilang I'm gender neutral. Oh Itu kan really? istilah yang enggak umum dipakai ya. Maksudnya untuk Benar. anak seusia dia gitu kan masih remaja, baru beranjak remaja bahkan ya. Tapi dia udah bisa bilang I'm gender neutral. Gitu. Berarti kan dia tahu ada sesuatu dalam diri dia Oh. yang sudah dia rasakan dari dia kecil mungkin. Yang dia kalau speak up ke parentsnya mungkin yang ada dimarahin Iya. gitu. Jadi dia memilih untuk coba gue ngomong sama guru gue deh. Siapa tahu guru gue mau mengerti atau bagaimana gitu. Mm. Lalu Lanjut. iya maksudnya beruntungnya kan Mbak Ira sangat open dengan hal ini ya gitu kan. Nah kalau misalnya si anak tersebut dapat sebaliknya justru kan itu yang lebih menyedihkan. Akhirnya yang ketika dia akhirnya tahu dari katakanlah remaja ya gitu sudah melihat perbedaan di dirinya sendiri itu kan bukan hal yang mudah dan which is Betul. good gitu kan. Lebih cepat dia sadar, lebih mudah untuk dia tahu nih berdamai bahkan Mm-mm. menentukan arah apa yang dia senangin gitu kan. Ya let's say kalau ngomongin ini kan kalau ada juga job tertentu kan identik dengan kalau kamu desainer cowok ngambilnya gitu kan. Mm-mm. Siapa tahu si anak Iya. ini tadi itu tertariknya yang kayak gitu-gitu juga gitu loh. Mm-mm. Itu yang sangat menurutku memang benar-benar sepenting itu terbuka itu apalagi di kalangan guru karena menurutku lebih rentan juga ya karena kan dari kecil nih dan dengan media sekarang tuh nggak bisa kita filter gitu orang tua ya kalau kita punya anak mungkin ya kita bisa filter nih pakai YouTube Kids kah apakah segala macam tapi dengan media sosial yang ada sekarang itu nggak semudah itu gitu kan. Dan anak-anak sekarang itu mereka sebenarnya lebih open minded ya. Oke. Generasi sekarang ya. Ya, Kalau ya. generasi yang dulu atau generasi yang lebih tua kan lebih konservatif ya. Kalau isu-isu Betul. kayak gini langsung anti banget. Anak-anak yang sekarang itu ya Gen Z ya berarti ya. Gen Z dan Gen Alpha dan sebagainya mereka lebih terbuka. Nah suatu hari ini murid-murid saya nanya begini. Mereka mau tanya pendapat saya tentang isu ini minoritas Oke. seksual kan. Iya. Kayak mau ditanya. Kayaknya mereka tuh mau ngetes ini kira-kira guru gue nih di posisi mana nih gitu kan. Oke. Apa posisi setuju atau tidak setuju lah kira-kira begitulah. Oke. Ya saya jawab gitu kan. Jawab dengan politis mungkin. Karena apa yang saya ngomong akan bisa tersebar dan sebagainya. Takutnya Benar. disalahartikan. Jadi saya ngomong coba sebijak mungkin ya. Tapi kayaknya jawabannya memuaskan mereka. Oke. Karena mereka pada akhirnya wah ini gurunya gak menjudge nih. Mereka tepuk tangan loh. Boleh tepuk tahu nggak tangan. jawabannya apa? Waduh agak lupa sih. Cuma intinya gini. Intinya saya bilang kita fokus aja. Kan mereka manusia. Kita kan ini kan semuanya human Ya. gitu kan. Dan ya perintah Tuhan kan untuk mengasihi sama manusia gitu kan. Jadi apakah mereka begitu lalu mereka bukan manusia kan gitu kan. Jadi lebih ke situ aja. Jadi mendidik mereka untuk ini lo kasih. Kasih itu kan berarti semuanya. Lu gak bisa milih-milih. Ini gue mau kasih, ini gue gak mau gitu kan. Ya pada akhirnya mereka oke. Berarti karena kalau mungkin nanya selama ini mungkin yang mereka ketika mereka bertanya mereka yang ada dimarah-marahin mungkin atau aduh udah kayak gini-gini gak usah diiniin atau apa. Tapi mereka pada akhirnya oke, ada orang yang pada akhirnya mau ini enggak anti nih gitu ya mungkin ya. Enggak close minded atau mungkin ya. Kayak lagi generasi kita beda. Ya. Generasi yang sekarang ini beda sekali. Apalagi mereka juga dengan gampangnya lihat dari internet dan sebagainya gitu kan ya. Jadi ya. Aku tadi dan akhirnya kan begini. Menarik ketika kita bicara tentang kasih. Seringkali kasih itu dibenturkan dengan apa? Kebenaran. Kebenaran. Iya kan? Seringkali begitu ya. Dan apa klaim kebenaran? Adam dan Hawa adalah laki-laki dan perempuan. Ya. Ya kan? Maka pernikahan itu harus beda gender. Oke lah kita mau ngomong begitu. Tapi menariknya begini. Aku menemukan bahwa kita tuh seringkali menggunakan kebenaran sebagai topeng untuk tidak mengasihi. Ya, Begini. ya. Ambil contoh gini. Kalau gampang gini. Aku sedikit jenuh dan bukan sedikit jenuh. Sangat jenuh dan sangat lelah. Ketika Adam dan Hawa harus laki-laki dan perempuan. Harus historis. Penciptaan harus 6 hari.
Tapi ketika Yesus bilang apa? Jualah semua hartamu, berikanlah kepada orang miskin. Butuh konteks. Hmm. Yesus Tumpang bilang tindih ya. kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tunggu. Sesama yang mana? Persis seperti ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan Yesus dan dijawab dengan perumpamaan seorang Samaria. Ya. Bagi orang Yahudi zaman itu, Samaria itu very unclean, sangat najis, sangat tidak baik, sangat tidak harus dijauhi dan sebagainya. Tetapi toh Yesus datang dan merangkul, menjadikan dia sebagai sosok sesama. Bukan hanya sebagai sesama yang harus dilihat, bukan hanya sebagai seperti orang yang harus dilihat sebagai sesama, tetapi orang yang berhasil memperlakukan orang yang berbeda sebagai sesama. Kan contoh yang kayak, dan kita selalu bilang, ya udah kalau ngomongin gini masalah tentang kasih kebenaran. Trust me, kalau kita mau pakai standar kebenaran literal dan kita membaca kisah Yesus dari kebenaran literal itu, Yesus akan menjadi seorang yang sangat unorthodox. Oh. Kenapa? Mari kita lihat. Dia bilang gigi, kalau Taurat bilang apa? Gigi ganti gigi, Mata ganti mata. mata ganti mata. Yesus bilang apa? Kalau pipimu tampar, beli pipi kanan. Wah, itu terbalik ya. Pokoknya itulah intinya. Itu kan bukan hanya, Yesus tuh subversif loh terhadap teks-teks yang sangat begitu ya. Maka kalau kita bilang kasih, memprioritaskan kasih, kemudian meminggirkan kebenaran dalam arti literal Taurat itu, Yesus adalah orang yang melakukan itu. Jelas saja dia melakukan itu. Bahkan perjanjian baru gini. Di dalam kitab Ulangan, misalnya, kita ambil contoh Moab. Ammon dan Moab tidak boleh menjadi keturunan sekian, tidak boleh menjadi apa? Tidak boleh menjadi bagian umat Allah. Tapi bahkan diulangi di dalam kitab Nehemia bahwa selama-lamanya tidak bisa menjadi umat Allah. Ya. Tapi Yesus nenek moyangnya siapa? Ngerut, orang Moab. Jadi kayak gitu. I mean, kalau kita melihat kepada apa, maka pertanyaannya apa itu kebenaran sebetulnya kalau kita mau pertentangkan. Dan ini udah berapa kali saya ngomong. Seingat saya ada 3 kali saya nanya orang yang dikit-dikit kebenaran. And I ask them, apa itu kebenaran? Tak ada yang bisa jawab. Antara dia literal, tapi aku bisa challenge dengan pertanyaan yang lain, membuat dia bingung. Tentang memang seperti klaim yang tidak punya dasar. Apa itu kebenaran? Seperti kayak gini. Masih ingat di dalam filsafat yang Sokrates bertanya kepada orang yang dikit-dikit keadilan. Apa bedanya dengan nekat? Bingung ternyata, bukan keadilan, nekat. Ya kan? Jadi ada perbedaan, ada seperti klaim-klaim yang tidak pernah punya dasar. Tapi kalau kita berpaling kepada teks Alkitab, misalnya di dalam Yohanes 8 ketika Yesus mengatakan kebenaran akan memerdekakan kamu. Lihat loh, ayat berikutnya bilang apa? Sang anak akan memerdekakanmu. Maka kebenaran itu siapa? Sang anak. Kebenaran di dalam iman Kristen bukan konsep. Tetapi it's a person. Jesus. Maka apa yang benar adalah do what Jesus did. Ya. Apa yang Yesus lakukan. Kita seringkali menggunakan nama Yesus untuk menghindar apa yang Yesus lakukan kan. Menggunakan nama Yesus untuk mengatakan tunggu, harus bertobat. Bahkan kita bertindak lebih suci dari Yesus kadang-kadang. Iya. Kita menajiskan Yesus dengan tanpa sadar kan jadinya. Dengan prinsip kayak begitu. Jangan lupa pencurahan Roh Kudus, setelah pencurahan Roh Kudus, apa yang terjadi? Orang pertama di luar Yerusalem yang menerima Injil, sida-sida dari Ethiopia. Kalau kita pelajari sida itu, waduh, itu udah sangat, itulah minoritas seksual yang benar-benar minoritas seksual di dalam teks. Dan ada Silas bilang ke dia, mulai besok kamu jangan jadi begini, kamu harus jadi heteronormal gitu ya. Dan itu jarang sekali diangkat loh. Betul. Mengenai sida-sida itu sendiri gitu. Padahal takut kan. Ya itu tadi, apakah ya takutnya karena takut melihat akhirnya, oh gila ternyata yang benar itu yang ini. Takut yang dengan kenyataan. Benar, yang selama ini saya percaya itu tidak benar gitu kan. Tapi aku tertarik sekali dengan hal ini, berbicara dengan sida-sida itu kan berbicara berarti yang sering sekali juga di kalangan masyarakat kita bahwa menyamaratakan bahwa minoritas seksual berarti tidak memiliki agama atau spiritual yang baik. Padahal berbicara tentang hal ini beda sekali gitu loh, berbicara tentang spiritualitas dan minoritas seksual gitu. Dan lagi-lagi ya, akhirnya hal ini tuh
karena saya sangat dekat dengan kehidupan yang begini gitu ya. Ada suatu waktu saya lagi flight dengan rekan saya ini gitu, yang dimana dia minoritas seksual gitu ya. Lalu dia berdoa persis di samping saya gitu. I mean, oh my God, di situ hati saya tertampar, terpukul gitu. Ketika melihat dia berdoa seperti ini gitu kan, hati kecil tuh gini, oh siapa saya ya yang berkata bahwa dia tidak layak bertemu Tuhan. Siapa saya yang mengotak-ngotakkan ngapain kamu masuk gereja? Siapa saya yang lagi-lagi memberikan label? Dan itu sampai saat ini menjadi satu hal yang saya ingat sekali di pesawat dan membuat sebegitu akhirnya ya again saya selalu bawa ke reflektif pribadi gitu, karena hati kita selicik itu. Kita bisa bilang ngomong A saat ini, apakah di kehidupan nyata itu kontra atau tidak secara batin gitu ya. Akhirnya bisa melihat kasih Kristus di saat itu gitu. Bahwa saya melihat justru dia yang begitu indahnya bertemu dengan Kristus gitu loh. Tidak ada lagi rasa seperti, oh dia datang ke gereja bagus dong, karena dia sudah memilih pilihan itu gitu. Dan dengan dia ke gereja akhirnya ya mungkin Tuhan memaafkan dia atau mengubah dia. Yes, exactly. Dan akhirnya ya kalau dijujur memang agama itu banyak mencuri spiritualitas orang, hak spiritualitas gitu ya. Yang seharusnya Kristus tidak akan melihat siapa dia, apa gendernya, apa rasnya, apa latar belakangnya. Everyone can easily and freely comes to him. Tapi kita membatasi, kita bilang jangan, kita bilang nggak bisa. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang apa ya, yang menentukan Kristus itu maunya apa. Dan akhirnya kan jadi ironi, dan kenapa akhirnya ada stigma bahwa minoritas seksual itu anti dengan agama, karena agama yang anti dengan mereka. Iya, mereka ditolak loh ke gereja, ditolak karena merasa nggak diterima dan sebagainya, mereka nggak mau gereja lagi. Atau mungkin takut duluan. That's the problem. Jadi ketika agama itu tidak menjadi ruang yang aman untuk orang bertemu dengan Tuhan, akhirnya orang itu mencari di tempat lain, bahkan menjadi anti. Maka sebetulnya salahnya bukan kepada dianya, salahnya adalah kepada gereja yang gagap, yang merespons hanya dengan emosi, dengan kemarahan. Kita lihat ya, contoh Alan Turing, itu kan ternyata sampai akhirnya mati bunuh diri ya, dan jadi gila ya. Jadi dia tuh seorang yang kriptografi yang akhirnya menemukan meretas komunikasi Nazi, tapi kemudian dia dihukum hanya gara-gara dia diasingkan, diisolasi secara sosial hanya gara-gara dia seorang minoritas seksual. Ya kan? Dan ini menjadi sesuatu yang akhirnya kita gagal melihat keindahan orang, kita gagal untuk melihat Allah yang bekerja lewat setiap pribadi, dan kita sudah berpikir, oh kamu dosa. Seperti orang, bahkan ide ini, bahkan kalau kita kembali ke dalam dunia dunia abad pertama, di dalam Yohanes 9 misalnya, ketika orang Farisi menceramahi orang Yahudi, pemimpin agama itu menceramahi si orang buta sejak lahir, kamu mau ngajarin kita, kamu aja lahir dari dosa. Bahkan pertanyaan para murid melihat si orang buta sejak lahir apa? Dosa siapa? Ya. Dosa siapa? Itu ide. Kita sekarang hidup di dalam konteks yang sudah berkembang, sudah maju, sehingga kita melihat bahwa disabilitas itu bukan dosa. Tapi bayangkan kalau kita duduk di dalam konteks zaman abad pertama, it's weird. It's weird untuk melihat bahwa itu bukan dosa, dan Yesus itu weird sekali. Dia seperti antitesis yang sangat anti, yang sangat berbeda, yang sangat unik, yang sangat unorthodox gitu ya. Di dalam konteks Yahudi, di dalam konteks masyarakat melihat. Yesus memberikan suara pertamanya kepada siapa ketika dia bangkit? Perempuan. Alkitab setuju loh, walaupun Yohanes mengatakan hanya satu perempuan, tetapi Injil lainnya mengatakan ada beberapa perempuan. Tapi setidaknya mereka yang dipandang tidak layak menerima kesaksian. Karena kesaksian perempuan itu dianggap tidak bisa dipercaya. Tidak valid. Ya, bahkan Susan Highland meneliti dan menunjukkan bahwa kalau orang perempuan yang cukup kaya, mereka akan membayar freedman, laki-laki untuk bersuara bagi mereka. Nah, mereka gak bisa. Tapi toh Yesus mengangkat mereka, dan it's weird. It's weird. Jadi kekristenan itu harus kekristenan yang progresif.
Wow, Dalam again, arti berprogres itu tidak boleh kita batasi dalam konteks denominasi ya, tetapi lebih gini. The moment we stop being progressive, Ya. we die, ya kan? Ecclesia Reformata Semper Reformanda kan. Ya. Terus berprogres karena zaman yang kita hadapi berbeda. Ya. Kalau kita dan iman dan Yesus itu tidak boleh dijadikan fosil yang kita pelajari di masa lalu, tetapi spirit dia yang meretas setiap perbedaan, yang berpihak kepada yang terpinggirkan, yang mengasihi mereka yang dianggap pendosa, dianggap najis, dianggap menjijikan. Spirit itulah yang harusnya diwarisi oleh gereja kan. ya. Gitu. Dan bahkan ya semoga podcast ini juga Mm-mm. bisa menjadi suatu ajakan untuk bagaimana menerima, bukan menerima ya, again karena terlalu sering kata-kata menerima ya, Memahami ya mungkin ya. Ya, memahami, berdialog, bersahabat gitu Ya. dengan teman-teman yang minoritas seksual tadi gitu, yang dimana kita berusaha untuk memberikan ruang yang nyaman untuk mereka gitu, dan berusaha untuk memiliki rasa empati ketika bertemu mereka. Coba deh mungkin mengosongkan gelas kita sendiri gitu ya, mengosongkan gelas untuk bisa memahami. Let's say kita belum paham, mengizinkan telinga kita ada untuk mereka berdialog. Dan juga mengubah paradigma yang selama ini udah kita tanam nih. Ya. Yang kita dengar dari masyarakat, dari orang tua, dari pemuka agama. Oh, kalau begini pasti salah, begitu pasti salah. Itu paradigma yang harus ya kita ubah. Kita lihat perspektif nggak dengan perspektif kita yang lama, tapi dengan perspektif yang baru. Dengan tentunya pada akhirnya kita butuh yang namanya kerendahan hati ya. Orang yang tidak rendah hati kan dia akan berkomunikasi for the sake of untuk menjawab. Kalau dia melihat minoritas seksual hanya for the sake of apa posisi saya. Tunggu. And no ego. Betul. Tunggu dulu, nanya posisimu apa. Ayo duduk dan bersahabat. Itu suara-suara konfirmasi. Gak apa-apa, kamu ketawa aja. Di sini ada orang lain, bukan cuma kita. Tapi maksudnya gini, ketika kita duduk bersahabat, kita kan membuka ruang. Dan persahabatan itu kan bukan lagi tentang kamu ngikut saya atau saya ngikut kamu. Tapi bagaimana kamu dan saya bisa dengan tulus memahami satu dengan yang lain. Mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Tidak mungkin kita mengasihi kalau kita tidak mendengar. Tidak mungkin kita mengasihi kalau kita hanya menjadikan orang itu objek yang akan kita ajar. Tanpa belajar dari mereka. Bukannya kita semua gak mau disalahpahami. Kalau kita tidak mau disalahpahami, kita mau orang mendengarkan kita secara utuh, kenapa kita tidak mendengarkan orang lain lebih utuh? Kalaupun kita merasa, no, it's still sin gitu ya, itu tetap dosa, itu tetap tidak benar. Oke. Silahkan anggap aja itu bawaan yang sudah dipelajari. Tetapi setidaknya kan, kalaupun itu kamu anggap dosa, bukankah Yesus juga mendengar mereka yang dianggap pendosa? Duduk makan bersama dengan mereka yang dianggap pendosa? Dianggap pendosa loh, karena itu terminologi mayoritas. Gitu kan. At least maulah untuk duduk mendengar. Maulah untuk duduk sekedar menjalin relasi ya. Menjalin relasi yang jujur. Relasi yang jujur kan tidak ada, bukan udang di balik batu ya. Oh saya mau berteman dengan dia supaya dia berubah, saya ikut saya. Itu kan bukan pertemanan yang jujur. Itu bukan kasih yang serius, bukan kasih yang tulus, tetapi kan itu kontrol. Itu menguasai ya. Dan kasih itu kan bukan menguasai, kasih itu membebaskan. Love itu liberating, bukan controlling. Maka mari kita punya kasih lah. Setidaknya ya kiranya podcast ini menjadi satu sumbangsi, bukan untuk mengajak kamu harus milih mana. Pak Ibu, memilih itu urusan kalian, urusan kita sendiri di dalam perjalanan spiritualitas kita sendiri. Tetapi setidaknya kalau gak bisa mengasihi, berbelas kasihlah sedikit, dengarlah. Ya biarkan dia menjadi dirinya apa adanya loh. Orang-orang tertentu itu biarkan mereka menemukan ruang yang nyaman dan aman. Berikanlah ruang yang aman itu untuk mereka. Siapa tahu itu orang terdekat Anda one day. Ya. Siapa tahu itu Anda nggak tahu ada yang di dekatmu tetapi tidak berani bersuara. Ya. Tidak karena dirimu tidak berhasil menjadi ruang aman. Ya. Nah, dan aku percaya banget ya. Kalau kita punya relasi dengan tidak punya relasi dengan mereka itu pasti beda. Betul. Cara pikir beda, cara kita bersikap juga pasti beda. Makanya
Ya mulai dengan ya kita menjalin relasi dengan mereka, berteman dengan mereka, Ya. mendengarkan mereka, berbicara dengan mereka. Ya otomatis saya percaya pasti cara pandang kita juga akan ikut berubah gitu. Kalau kamu tidak berteman dengan mereka membuatmu takut Takut ketular ya. tertular, berarti kamu, ya buat yang laki-laki berarti kamu tidak benar-benar jantan mungkin. Sampai kamu takut sampai Iya. atau mungkin tidak begitu benar-benar perempuan sampai takut gitu ya. I mean bukan itu sih poinnya, lebih ke kalau dirimu takut berarti dirimu pengecut. Kan stigma itu membuat kita jadi pengecut sebetulnya. Tidak berani untuk bukan berani melawan. Berani itu adalah berani berdialog secara jujur, bersahabat dengan. Ya paling untuk itu ya inilah podcast kita hari ini. Kiranya di podcast berikutnya, tapi sebelum kita tutup mungkin ada kalimat tertentu dari Leni dan Ira. Dari aku mungkin ini kali ya, berbicara tentang hal, teman-teman yang minoritas seksual dari awal tadi gitu, supaya tidak tumpang tindih juga gitu ya. Aku juga ya menyarankan minoritas dan mayoritas ini harus hidup bersama, harus Betul. rukun bersama, harus bisa ketika kita bawa ke dalam sosial dan masyarakat, kita harus bisa menempatkan diri masing-masing, di mana sebenarnya kedua belah pihak harus membuat kenyamanan di keduanya gitu, dan bagaimana keterbukaan dari penerimaan kita terhadap orang yang minoritas ini pun menjadikan sebenarnya bersosialisasi seharusnya jauh lebih aman dan nyaman gitu, tanpa perlu ada ketakutan-ketakutan. Semoga dengan cara begini ada keselarasan menjalankan kehidupan bersosialisasi gitu. Dari Ira? Sebetulnya kalau kita mau ulik-ulik lagi lebih dalam ini ada hubungan dengan bias gender yang mungkin next time mungkin bisa kita bahas ya. Iya. Karena memang erat sekali hubungannya dengan ya bias gender tadi. Oh kalau begini tuh cowok, begini tuh cewek gitu. Oh, iya, Itu yang sebetulnya ya Kalau mungkin pink itu cewek. Padahal iya. pink Secara sejarah kan pink awalnya tuh warna cowok, maskulin gitu maskulin kan. banget ya. Nah kayak gitu-gitu mungkin ya ada pengaruhnya juga ya karena terlalu mengotak-kotakan tadi ya. Pokoknya ini cowok, ini cewek. Jadinya ketika cowok berperilaku seperti perempuan nah jadi masalah besar dan sebagainya Iya, gitu ya. Dan juga sebaliknya gitu. Kalau aku mungkin terakhir adalah ya karena aku sebagai hamba Tuhan gitu ya. Asik. Jadi kita nggak hamba Tuhan nih. Kita semua hamba Tuhan. Bercanda. Mungkin bagiku yang bisa kita lakukan, kita pikirkan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Ya. Gitu ya, untuk membangun membangun satu awareness, membangun satu persahabatan. Maka bagiku yang bisa aku lakukan adalah menjamin bahwa gereja kami gitu ya, ini ya bukan promosi tentunya, tetapi memberikan satu role model bahwa gereja kami adalah gereja yang menerima. Mungkin bukan kata menerima itu lagi-lagi ya problematik. Yang bersahabat. Gereja yang ramah, gereja yang kita berusaha menjadi safe place. Ya. Tentu saja tidak mudah ya, karena setiap orang datang dengan ekspektasi berbeda-beda, tetapi menjadi safe place itu adalah tempat yang harusnya ada buat semua, harusnya menjadi panggilan kita sebagai tubuh Kristus gitu ya. Karena di dalam safe place itu kita kemudian menemukan keindahan orang-orang di balik apapun itu, lintas gender, lintas budaya dan sebagainya. Dan percayalah kalau ya yang bisa saya janjikan bahwa kami berusaha menciptakan satu tempat di mana kami mau bersahabat, bukan menjadi hakim. Dan persahabatan itu tidak melulu tentang persamaan perspektif teologis, tetapi satu kerinduan di dalam kerendahan hati untuk duduk bersama, makan bersama sebagai satu tubuh Kristus ya, di dalam perbedaan tentunya. So we listen and we don't judge. Ya ini ya who am I to judge? Kan? Yes. Who are we? Kita bukan siapa-siapa, kita hanyalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk membagikan kasih-Nya di muka bumi. Oke deh kalau begitu, see you next time di podcast berikutnya. Semoga kalau ada ide, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ataupun boleh DM Reformasi Liturgi. Dan nantikan podcast berikutnya. Kalau ada ide pembahasan yang lebih mendalam silakan, dan kita mungkin akan meneruskan ide isu ini dengan lebih dalam di dalam pembahasan berikutnya. Sampai jumpa dan God bless you. Bye-bye. God bless you, bye. YouTube
Talks, percakapan sumbang.